itu nggak salah loh. Manusia perlu cemas. Gue malah khawatir kalau orang tuh nggak punya kecemasan. Karena kalau cemas kita jadi bisa prepare. Usaha, iya. Bayangin kalau orang nggak punya kecemasan. Bodoh amat, mau nggak bangun, mau nggak kerja. Wah, itu bahaya. Anda nggak punya kecemasan, Anda nggak punya motivasi. Tapi kecemasan yang terlalu banyak bisa membuat kita disfungsi. Jadi kecemasan tuh perlu ada kadarnya pas. Yang sedang-sedang saja. Ukurnya gimana tuh, Bu? Nah, ukurnya simple. Anda masih bisa function on daily life. Masih bisa kerja. Masih bisa making relationship. Bisa tapi punya teman. Yes, misalnya kalau kecemasan soal cinta, sampai kamu nggak berani, misalnya belum single nih, mau deketin orang gitu ya, sampai kamu nggak berani deketin orang, nggak berani terima kalau diajak keluar karena takut dinilai dan sebagainya, itu udah mulai, maybe that's too much gitu, ada trauma apa lu gitu kan, sehingga segitunya nggak berani. Tapi kalau cemas yang gini, misalnya dating pakai apps, kamu ngecek dulu nih orang beneran kagak sih, itu boleh dong. Cemas yang masih wajar ya. Itu teman-teman, kalau kita bicara kecemasan, kita lagi bicara itu. Nah, aku mau kasih salah satu secret case. Sebenarnya mudah nih ya, nggak usah kuliah psikologi. Coba dinalar. Orang cemas itu karena punya kebutuhan mengendalikan. Iya. Let's think about it. Oke. Makin kita freak untuk controlling, makin kita akan tinggi cemasnya. So basisnya cemas yang disfungsi adalah try to control everything. Padahal in this life, coba, do we really able to control everything? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa kontrol hujan aja, nggak bisa dikontrol. Traffic nggak bisa dikontrol. Exactly. Ada hal-hal yang out of our control, dan kita mesti belajar accept. Termasuk nanti kalau relasi cinta, lu kan nggak bisa kontrol pasangan lu 100%. Ada ruang-ruang di mana dia jadi dia gitu loh. Dia becoming human aja gitu. Jadi coba disadari teman-teman. Kalau Anda tuh worry, cemas banget, coba nanya ke diri sendiri. Jangan-jangan aku tuh punya need of control yang nggak realistis. Nah, aku mau ngomong gini Kay sama teman-teman. Hati-hati, dunia teknologi sekarang itu membuat kita menyuburkan ilusi seakan-akan kita punya kendali atas apapun. Contoh, kan kita sama-sama tadi pernah ada dunia belum ada internet ya. Contoh, kalau dulu kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, kita nggak punya Gmap yang akan telling us berapa estimasi waktu. Oh iya. Right? Jadi kita waktu itu lebih pasrah kan. Ya udah, pokoknya biasanya kira-kira 2 jam, so I have to go like 2 jam. Di tengah jalan lebih cepat atau lebih lambat? Pasrah. Kita lebih legowo gitu. Zaman sekarang beda Kay. Kita udah terbiasa toh. Everything you can estimate. On our daily life, banyak hal kita bisa estimasi dan kemungkinan presisinya lumayan lah gitu. Nah, hati-hati tidak memakai cara berpikir itu atau ekspektasi itu untuk semua hal. Terutama when it comes about relationship with human. Teknologi bisa mengendalikan benda, bisa mengendalikan time and way gitu. Tapi relationship no. Karena human itu unpredictable. Contohnya apa? Kayak tadi estimasiin pasangan gitu. Kayak gimana maksudnya? Ada beberapa pasangan yang senang sekali untuk mendeteksi keberadaan pasangannya ya. Misalnya kalau di yang kayak kamu bisa tracking tuh loh wherever you are. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir lagi, are you sure you want to do that all the day, kayak selalu memastikan pasangan kamu ada di mana? What's the idea behind that? Apakah itu need of control? Atau you learn to trust? Karena waktu kita pakai selalu misalnya ngintipin pergerakan sosial media dia, ngecekin WA-nya dia, sebenarnya kayak bikin hidup lu susah sendiri nggak sih gitu. Dan itu tadi kan harapan untuk gini loh, pokoknya gue sama sekali nggak mau dibohongin pasangan gue 100%. How if I say it, in human relationship there is possibility you will lie to me, maybe 20%. Sejujur-jujurnya kita, ada kalanya kita tuh bohong tanpa disengaja, kilaf-kilaf gitu.
kepepet Atau bohong kecil kali. atau bohong-bohong kecil. Jadi nggak apa-apa nih bohong itu. Lebih kepada bertoleransi, punya ekspektasi realistis bahwa pasangan lu juga manusia yang bisa bikin kesalahan, ya kan? Tetapi, nah ini menariknya gini, kata kuncinya trust kan, Kay? Dalam berpasangan, ada salah satu teori tentang marriage itu John Gottman punya teori. Kalau pernah dengar, tahu ya? Nah, salah satu layernya adalah positive perspective. Jadi If you remember. Selalu lihat hal positifnya dari pasangan. Exactly. Karena basisnya kita udah kenal siapa pasangan kita, kita percaya bahwa dia ini orang baik. Bahwa nanti kemudian dia, misalnya nih kayak lu sama gue pasangan, terus kayak satu kali lu bohong sama gue gitu. Peristiwa bohong itu tidak kita anggap sebagai cacat karakter, tapi kita olah sebagai oke, kenapa dia bohong, dia waktu itu kepepet apa, ada situasi apa yang membuat dia kok nggak ngomong jujur sama aku gitu, tapi tidak menganggap kebohongan itu sebagai lu bermaksud jahat sama gua itu. Jadi jangan sampai gara-gara satu bohong semua itu yang sering terjadi kan. Iya. Itu yang sering terjadi kan. Bener. Karena kita punya ekspektasi perfect. Pasangan gue, lu nggak boleh bohong sama gue. Begitu satu bohong, tidak bisa diampuni. Itu nggak realistis menurutku. However, sengaja atau tidak sengaja, pasangan kita adalah manusia yang berpeluang melukai kita paling besar. Karena paling dekat. Exactly. Paling deket ya paling menyakiti. Exactly. Ya kan, kalau orang stranger jalan ya nggak masalah. Nggak akan mungkin bisa menyakiti. Berat ya omongan kita. Seru kan? Gue jadi mikir yang denger nih, gue mau berpasangan apa enggak ya? Karena dia butuh kedewasaan ya, Kay. Bahwa pasangan lu tuh juga another human being, maksud gue gitu. Oke. Ya, kita masuk ke yang ini deh, yang agak ceria dikit maksudnya, lebih positif lagi. Oke, lebih positif. Jadi gimana Bu supaya bisa mencintai tanpa anxiety, stres? Oke. Ini masuk di kita ya, daripada tadi ngomongin masalah. Berat banget sih, Kay. Oke, satu simple. Solusi sekarang. Solusi ya. Satu tuh teman-teman, temuin diri otentik kita dulu yuk. Diri otentik itu apa? Diri otentik itu gini, setiap manusia itu nggak lahir ke dunia ini cuma jadi kopiannya orang lain. Kenapa? Sidik jari kita beda. Bahkan sekarang dengan teknologi DNA, itu semakin menemukan bahwa komposisi gen dalam DNA kita tuh very very unik. Nggak ada copy paste lah. Even anak kembar sekalipun, itu kan hanya sharing 50% ya, yang kembar identik sekalipun. Nah, dengan demikian, kalau kita born authentic, semestinya kita nemuin dulu, di hidup tuh gue mau ngapain sih? Gitu. Kita di hidup mau ngapain, teman-teman? Kayak jawabannya biasanya kombinasi antara what is your strength in terms of interest gitu ya, minat, bakat gitu. And then what's peluang-peluang di hidupmu yang kamu bisa budidayakan, yang bisa berdayakan. Lalu network di hidupmu, itu kayak puzzle. Terus nemuin, kalau istilahnya anak sekarang tuh menemukan jati diri itu loh, diri otentik. Nah biasanya itu kan di usia-usia, let's say kalau di Indonesia tuh perguruan tinggi ya. Kalau masih remaja SMA mah, iyalah masih galau-galau ya. Kayak 20 to 30 yang kemudian ada istilah midlife crisis. No. Bukan midlife, yang krisis 25-an tuh quarter life. Oh ya, quarter life crisis. Kenapa ada muncul istilah quarter life crisis? Karena memang di usia 20-an ke 30-an, Anda akan bikin keputusan-keputusan penting. Yes. You mau jadi apa? Karirmu apa? Relationship. Yes, you make important decision there. Nah, lebih cinta tuh nggak akan bikin kita anxious. Kalau kita udah nemu, gua tuh mau apa di hidup? Jadi waktu ngajak orang in relationship, kita bisa ngomong kan, hidup gue tuh mimpinya ini loh, gue tuh mau kesini, terus gue orangnya begini-begini, aku tuh berharap kalau punya pasangan kira-kira begini-begini, jadi clear loh. Jadi kan pada saat mau mendekati orang, terus menjajaki, kira-kira kita match nggak ya, kan jelas ya. Jadi udah jelas. Lumayan jelas lah, aku nggak akan bilang kayak 100% clear, because it's difficult. Kayak,
at least udah jelas kita maunya apa, mau kemana, mau ngapain, ya kan, cocoknya sama yang seperti apa, ya, gitu ya. Kayak itu loh, you know what you want. Kenal sama diri sendiri. Nah, daripada orang tuh kadang masuk relasi percintaan mencari jati diri. Contoh, kalau Anda pacaran atau menikah supaya dianggap somebody, karena kalau nggak punya pacar atau kalau nggak nikah, you are not somebody. Itu Indonesia banget ya. Ya, social pressure-nya gitu. Social pressure-nya gitu. Akan selalu besar kemungkinan Anda punya unrealistic expectation terhadap relationship itu. Karena sejatinya relationship itu dipakai buat ngisi apa yang kita belum nemu. Jadi kayak misalnya, aku berpasangan sama kamu, terus kamu tuh kayak harus ngisi identitas gue gitu. Doesn't fair juga kan? Sebaliknya kalau masing-masing udah nemu gue mau apa, dia mau apa, oh kayak kita bisa crossing deh. Kita bisa ketemu, kita bisa jalanin ini bareng. Gitu. Mulai dari tujuan hidup, values, you know, what do you believe, gitu. Nah, maka relasi cintanya hopefully akan lebih less anxiety. Karena nggak lagi tarik-tarikan, gitu. Oke. Jadi yang pertama harus itu temuin dulu diri otentik, diri kita sesungguhnya nih, kenal sama diri sendiri. Ya, itu sebenarnya ada teori psikologinya loh. Jadi kalau nanti tahu teori perkembangan, identity, self identity itu comes first before intimacy. Erikson punya teori. In human life, jangan dibalik. Jangan pacaran untuk cari identitas. Jangan menikah untuk cari identitas. Find your identity, and then you can make intimacy. Wah, siapa ini? Ya buat teman-teman semua nih yang dengerin, jangan menikah untuk mendapatkan identitas. Ya. Kalau saya lihat itu biasanya yang perempuan nih. Perempuan itu misalnya pacaran ya. Ya udah dia nebeng sama pacarnya gitu. Temennya teman-teman pacarnya. Mana-mana ikut sama pacarnya. Ya, terus jadi eksklusif. Pas putus bubar. Langsung mati ya. Karena selama ini nongkrong sama teman-teman pacarnya. Yes. Ah, kalau ada fenomena cowok. Kalau tadi kan kamu bilang kalau cewek nyari temennya itu kan. Kalau cowok sekarang lagi ada tren cari pacar tapi sebenarnya cari pengganti ibu. Oke. jadi yang dia cari itu figur, karena dia misalnya terlalu dependent sama mother. Nah, jadi ada pria-pria sekarang yang cari mom sebenarnya instead of cari istri gitu. Itu menarik sih. Tapi bukannya emang ada kecenderungan gitu ya? Maksudnya. Not really. Katanya kan semua cowok mencari sosok wanita yang seperti ini. Ada satu zaman sosok yang menginspirasi oke. Tapi akan tidak sehat dalam pernikahan kalau posisinya tuh suami sebenarnya jadi anak sulungnya istri. Gitu. Rasanya zaman sekarang agak udah nggak relevan ya. Kenapa? Dengan perempuan mulai pendidikannya tinggi, perempuan mulai bisa di public space untuk bekerja dan profesional. Kalau laki-laki masih pakai patriarki scheme of thinking, di mana istri itu nyiapin baju lo, masakin lo, apalagi everything deh gitu ya. Actually becoming your mom gitu, ya kan? Banyak yang terjadi kemudian perempuannya yang tertekan kan, karena gue kuliah sampai S1, S2 ya kali gitu loh, hanya urusan domestik. Ini saya ngeliat tren ya, saya lihat tren sekarang toh banyak juga laki-laki yang suka cooking, banyak juga laki-laki yang suka cleaning up the house gitu, dan kemudian akhirnya kalau generasi sekarang lebih memandang itu equal. Satu-satunya beda laki-laki dan perempuan cuman masalah menstruasi dan melahirkan, that's it. Yang lain-lainnya almost everything bisa dilakuin bareng. Jadi argumentasiku gitu sih, lebih kayak zamannya berubah. Jadi kalau masih membawa konsep itu, beberapa yang saya temukan biasanya terus istrinya yang walk out ya, kayak divorce and everything. Kalau pernah dengar konsep alpha female, akhirnya kan walk out. Kayak I'm not born just to be domestic wife. I'm not saying domestic wife is not good. It's also a choices. Gitu. Kalau memang yang mau silakan. Sure. Aku punya teman yang happily punya anak 5,
happily becoming housewife Ya. dan dia energik, happy gitu. Kalau emang mau, oke. Sure. Yang salah adalah ketika maksain nih cowoknya nih, ya kan, nggak tahu pacarnya atau istrinya nggak suka sebenarnya. Makanya kan diri otentiknya mesti nemu dulu kan. Kayak you as a woman tuh what kind of women? Women yang happy to be housewife atau women yang mau berkarir? You as a man mau yang jadi kayak apa? Men yang patriarki atau men yang equal? Menurut saya nggak ada yang benar salah ya. It's something that you have to find out. And then ketika masuk dalam relationship, jangan maksa orang jadi orang lain. Gitu. Diri otentik itu sih. Mantap, keren banget kan? Oke, coba yang dari tadi dengerin dan keren banget, suka banget sama obrolannya Ibu Pinkan, coba kasih api-api, kasih emoji api-api ya. Oh. Keluarin apinya. Wih, burning ya. Oke. Terus nextnya apa lagi? Yang kedua, menemukan diri otentik. Cinta tanpa anxiety bisa kita punya kalau kita punya trust and commitment dalam relationship itu. Ini gampang diucap, tapi I have to say nggak gampang dilakuin. Bicara trust aja dulu ya, bicara trust. Orang bisa trust other kalau dia udah secure sama dirinya. Makanya PR pertama untuk masuk dalam relationship, ayo bebenah dulu bagasi emosi kita. Bagasi emosi itu bisa datang dari pengalaman waktu kita jadi anak, family relationship. Bisa juga ketika kita growing up sebagai child atau teenagers, kita punya luka-luka gitu. Nah, saya sih nggak bilang, wah kalau gitu Bu, sebelum menikah harus clear semua. Enggak lah, it's along the way. Tapi at least ada kesadaran, gue mau beresin nih. Supaya relationship gue agak ringan lah beban emosinya. Kita tahu dulu nih, minimal kita tahu dulu lah penyakit kita apa gitu. Ya. Kayak gue suka marah-marah nih. Gitu. Misalnya kita kasih contoh. Kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang nggak harmoni, katakanlah our parents divorce. Yeah. Dan kita perlu humble untuk menyelidiki atau menanya ke diri kita ya, seberapa itu pengaruh ke gue? Adakah itu bikin aku agak jadi khawatir atau cemas ya? Karena melihat pengalaman my parents is not good gitu. Jadi nyadar dulu, kayak mengidentifikasi titik-titik yang aku mungkin punya luka emosi itu apa. Supaya waktu saya berelasi dengan pasangan saya bisa trust him or her sejauh mungkin tuh tulus gitu. Tanpa diwarnai oleh trauma masa lalu kita. Karena kasihan, menurutku kasihan pasangannya, it doesn't fair gitu. Pasangannya juga kan biasanya punya juga. Exactly. Makanya kenapa sekarang kelas-kelas pranikah tuh aku encourage sih. Before kalau misalnya mau married gitu ya, kan sekarang biasanya nggak cuma di institusi agama ya. Kalau nggak salah pemerintah udah bikin kan, yang mesti ada sertifikat lulus kelas menikah gitu. Seingatku. Ya, tapi saya nggak tahu juga seberapa. Di puskesmas tuh mulai ada sih, cuman ya pengajarannya kayak apa. Tapi aku udah pernah tahun lalu ada couple yang come to me dan kita punya sekitar 4 sesi gitu as a no religion based, jadi lebih ke professional as a counselor. Kita siapin gitu untuk mereka bongkar luka. I think it's good sih. Wah, itu pasti ini ya, kebongkar semua, pasti vulnerable semua. And it's okay, gitu. Nah, aku suka kata itu. When you vulnerable, it's a starting point you can build trust. Oke. Jadi justru titik kita rapuh ya, in quote. Rapuh itu bukan lemah loh. Karena once teman-teman berani vulnerable, itu Anda berani menghadapi diri sendiri. Vulnerability is not weaknesses. Vulnerable itu humbleness. Gitu. Itu trust. Nah yang kedua, komitmen. Ini kan kayaknya sekarang banyak ya. Nggak tahu kalau King ngalamin nggak, kayak orang takut nikah karena takut komitmen. Betul nggak? Iya benar. Itu biasanya kenapa kalau takut komitmen tuh? Takut
komitmen, takut tanggung jawab, takut nggak bisa memenuhi komitmennya. Nah, itu dia. Ya, takut nggak bisa memenuhi janjinya. Oke, gue komit gue akan setia seumur hidup. Tapi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yakin nggak ya? Bener nggak nih gitu? Itu yang tadi aku obrolin. Kita tuh punya ilusi pengen 100% kontrol. Oh, padahal kalau kita bilang komitmen, misalnya dalam janji nikah ya, kayak gue berjanji hidup semati ya. It doesn't mean gue bisa guarantee kan. Tapi yang bisa kita jamin adalah gini loh. Sejauh mungkin saya akan mengusahakan untuk memperjuangkan relasi ini. Kata cerai atau kata pisah tidak ada di kamus opsi saya. Misalnya gitu. 100% janji, jamin belum tentu sih, tapi niat dulu gitu loh. Nah, saya lihat karena teknologi, sekarang tuh kita berpikirnya jadi rumit sendiri gitu. Pas mau berjanji, kita seakan-akan menganggap diri kita tuh AI yang kalau dia ngomong iya, pasti 100% iya. Harus dia. Jadi, nggak realistis lagi ke diri sendiri. Oke. Itu satu. Lalu kalau aku lihat komitmen tuh kadang orang takut komitmen karena kembali lagi dia belum selesai sama luka masa lalu. Ujung-ujungnya balik ke sana ya. Balik lagi ya, Bu. Misalnya dia lihat people in my life, my parents, mereka ingkar janji, mereka nggak punya komitmen. Jadi gue nggak yakin juga gue bisa untuk komitmen. Berarti kan ketidakberanian komitmen ini karena belum berdamai dengan pengalaman masa lalu kan. Sementara kalau yang aku lihat ya Kay, orang-orang yang berasal dari keluarga yang good enough ya, maksudnya kayak parents-nya mereka marriage-nya oke, not perfect but okay, still stay together. Nggak terlalu sulit untuk saying yes in a marriage gitu. Karena mereka punya background experience bahwa pernikahan yang langgeng itu possible kan? Possible. Mereka bisa gitu. Lihat dari orang tuanya. Ada contoh gitu. Gitu. Benar. Nah itu 2, trust and commitment. Terus yang ketiga. Next. Trust dan commitment. Jadi yang pertama tadi nemuin diri otentik, yang kedua trust and commitment itu pilarnya, dan yang ketiga adalah cinta bisa tanpa anxiety teman-teman, kalau cintanya growing. Growing itu gimana maksudnya? Nah, pernah dengar nggak orang suka bilang gini, cintaku padamu nggak akan berubah? Pernah. Sering. Lagu. Which is menurut saya itu sebagai lagu oke, tapi tidak realistis sebenarnya. Karena kita sebagai manusia pasti berubah. Exactly. Exactly. Jadi cintanya juga nggak boleh stay the same yang di awal. Cintanya juga need to grow. Justru malah harus berubah. Exactly. Karena mungkin pasangan kita akan becoming someone yang different dari ketika kita mulai hubungan kan. Benar. Misalnya, contoh klasik ya, ini kisah klasik. Perceraian suami istri itu gini. Awalnya berangkat sama-sama masih culun-culun lulusan sarjana gitu ya. Terus suami berkarir, istri di rumah. Suami shining, punya banyak networks, inilah itulah itu. Istrinya nggak grow, stay at home. Lama-lama gapnya begini kan. At certain point cintanya nggak grow, lama-lama kan suami kemudian melihat perempuan lain lebih cakep, istri makin minder dengan dirinya. Nah ini example of love yang nggak growing. Artinya, challenge-nya kalau pakai kasus tadi, gimana suami juga memikirkan, oh aku tuh network-nya makin luas ya, aku lihat dunia ini itu. Biarpun istriku take care anak-anak di rumah, tapi gimana supaya dia tetap punya exposure ya. Dia misalnya apakah ngambil, oke mam, kamu anak-anak udah sekolah, udah SD, kamu mau courses apa yang nambah, maybe nggak harus formal work, tapi kayak things yang kamu learn lagi gitu. Jadi dia istrinya juga growing kan. Terus menambah confidence-nya juga kan. Di satu sisi, si perempuan juga mesti nyadar, my husband tuh udah bukan yang seculun dulu loh. Dia tuh sekarang somebody, terus dan mungkin saja di sekitarnya ada perempuan-perempuan yang will look up to him, misalnya kan. What should I do untuk keep up dengan, at least ya, kalau suami istri kan sebenarnya kadang gini, yang kita butuhkan tuh pas ngobrol nyambung gitu loh. Nah, itu dia. Istrinya mungkin nggak harus kerja, nggak harus apa, nggak. Tapi knowledge-nya. Exactly. Bisa diskusi.
tektokannya tuh jadi gitu. Nah, pernikahan tuh makin lama kan sebenarnya keintimannya sudah tidak lagi hanya di level romantisme, sexuality, itu ada certain level. Tapi yang bikin pernikahan sampai tua masih bisa gandengan tuh, oma-oma gandengan, itu kan sebenarnya friendship-nya. Friendship love-nya. Not ya karena romansa kan akan habis seiring umur kita juga ya. Kayak you growing older, women menopause, laki-laki juga mungkin differently. Apa yang tersisa? Ngobrol. Exactly. Friendship, intimacy, kayak lu tuh orang yang gue bisa ngomong semuanya dan lu ngertiin gue kayak gitu loh. Ya kan? Those kind of relationship itu yang akan stay together sampai mati. Nah, jadi cintanya tuh growing. Makanya jangan terkurung di dulu kamu pas pacaran bawain aku bunga misalnya gitu kan. Kok nggak pernah. Nah, coba lihat, mungkin dia expressing to you in another way. Contohnya, dia keep up memenuhi semua tabungan deposito pendidikan anak misalnya. Itu kan another form of flower ya. Iya, bukan deposito. Pilih mana? Punya pasangan ngasih bunga tapi cicilan nggak bayar. Ayo. Jadi growing dalam love. Kan kalau dibayangkan indah ya, Kay? Growing dalam love orangnya berarti juga ya. True. Dua-duanya nih. Dan ini aku mau bilang, lu bisa jatuh cinta berulang kali sama pasangan yang sama. Oh, itu menarik. Gimana tuh caranya? Ya karena kamu grow kan. Karena tahun lalu mungkin kamu ini gitu ya. Terus 2 tahun kemudian karena maybe lah karir atau pengembangan diri atau misalnya sesimpel ini. Kamu changing lifestyle menjadi lebih sehat dan berolahraga. Sehingga yang nggak usah six pack lah, sehingga paling nggak kalau pakai baju perutnya nggak kemana-mana gitu misalnya ya. Itu masih ada itu. Misalnya ya gitu ya. This is my personal experience with my husband actually. Jadi kami 2018 itu kita start untuk healthy life. Awalnya karena kita mulai nyadar, wah kita nanti tua tuh kepengen tetap bisa traveling. Quality time kami tuh traveling gitu ya. Nah, jadi mulai tuh. Nah, once kita changing gitu ya, terus menemukan, kayak misalnya sekarang nemuin suami saya, wih kalau pakai baju keren juga sekarang gitu ya, bisa pakai baju yang shape-nya kelihatan. I fall in love lagi, yes, exactly. Jadi naksir lagi. Exactly. Yeah. Itu loh indahnya kalau kita tuh sebagai individu growing masing-masing, dan ini dibutuhkan pasangan kasih ruang loh, oke? Makanya kalau pasangan posesif, nggak kasih ruang untuk pasangan lo growing. Contoh yang tadi, ada beberapa pasangan nggak izinkan suaminya ke gym karena nanti takut suaminya ngelirik cewek lain. Misalnya gitu. Itu ada loh, benar loh. Ya udah lo selamanya ya udah terus ya udah kita nggak apa-apa kita sama-sama lebar bersama gitu. Malah sengaja malah. Ada. Ya aku tahu malah itu. Sengaja. Ya justru dikasih makanan terus. Jadi nggak akan ada yang naksir lo. Iya, ada yang naksir lo. Iya. Nah itu kan balik lagi karena dia nggak secure dengan dirinya, jadi dia ajak pasangannya untuk jadi nggak secure juga kan. So konklusinya tuh cinta yang nggak bikin anxiety kalau orang yang ada di dalamnya itu mentally healthy. Ya nggak sih, kayak kamu tuh mentally take care your mental, kamu happy as an individual, kamu healthy, jadi capable untuk giving love, bukan yang craving for love. But you giving love to each other. Karena kitanya juga udah. Because you already full, a whole gitu loh. Ya. Gitu. So ngejalanin pasangan tuh jadi kayak punya partner yang we can share love gitu. Jadi bukan menuntut. Yes, bukan I agree. Minta. Aku punya ilustrasi gini. Aduh ini, itu, udah dibayangin aja ya teman-teman. Kalau kita manusia tuh kayak 2 gelas kosong. Kalau misalnya aku punya separuh gelas, terus Kay punya separuh air, aku punya separuh air. Once I give to you, aku kosong kan? Terus nanti air, aku minta kamu kasih dong, gue haus, lu kasih lagi ke gue. Kosong lagi di lu, capek kan? Tapi bayangkan kalau both of us itu full. Kita sama-sama gelas yang penuh. So, you will mengalami love yang luber gitu. Kayak you giving to each other, tapi itu nggak pernah habis kan?
Kalau saya, karena orang tua saya kan harmonis ya, saya dari dulu punya analogi kayak saking mereka cinta tuh cintanya luber ke anak-anaknya. Exactly. Gitu. Yeah. Jadi anaknya juga happy, anaknya juga Yeah. kecipratan. Yes. Nah bayangkan kalau pasangan yang tadi minim cinta itu, anaknya kekeringan toh? Iya. Stres juga. Dan anaknya trauma. Dan kemudian tidak percaya kepada cinta dan relationship. Siapa yang kayak gitu? Banyak di pasti nih. Ngaku, ayo. Ya, ya. Keren. Ini saya belajar ini mas. Sama-sama kita ngobrol. Saya belajar ini. Catat semuanya nanti saya pasti nonton rekaman itu. Siap. Catat lagi semuanya. Oke. Terus kalau gitu, tadi kan Ibu bilang katanya harus mencari diri yang otentik. Ya. Mencari, at least kita tahu trauma kita apa, yes. supaya bisa lebih healthy. Nah, kalau udah tahu gimana caranya diperbaiki. Misalnya saya tahu saya trauma nih, masa lalu saya misalnya orang tua saya, abuse saya misalnya. Okay. What should I do? Where should I go? Okay, seek help professionally. You can see kayak ketemu konselor atau coach misalnya atau tadi saya ngomong psychologist gitu ya. Karena gini, profesi-profesi ini akan menolong kita untuk, aku punya analogi kayak bagasi emosi itu ibarat lemari baju. Punya dong kita lemari baju ya. Semua kita masukin, nggak pakai dilipat. Jadi kita masukin semua tuh ya, kita beli baju lagi, kita masukin lagi, Nah, pernah nggak ngalamin pada saat kita bongkar lemari, and then terus kita nemuin, ini tertaruh di sudut sana, ini gue lupa gue punya ini. Tuh. Tapi ternyata ini tuh udah jadi pudar, udah busuk gitu, udah nggak perlu dipakai lagi. Lalu kita putuskan pada saat menata, kita sisih-sisihkan yang udah nggak perlu gitu ya. Yang lama kita buang, terus yang ada kita lipat baik, jadi space di lemari itu jadi lebih ada terorganisir. That's what counseling do. Memori kita, hati kita ini tiap hari kalau sudah pintar, cerdas emosi, setiap hari itu nata, setiap hari sebelum tidur gitu, kamu nata, hari ini apa yang masih perlu kusimpan, apa yang perlu kubuang. Kalau udah bisa lakukan self-therapy by yourself, that's good. Tapi kan nggak semua orang gitu ya, Ada kalanya orang juga nggak ngerti dulu konsepnya take care diri sendiri itu apa. So mungkin dia udah umur 20-an, 25-an, bawa segala macam baju lama itu. You come to professional, to psychologist, to counselor, dan waktu dia bertanya, itu anggap dia kayak bantuin lu ngeluarin baju. And then kita lihat yuk, baju ini masih lu mau pakai nggak sih? Atau lu punya kenangan yang nggak baik, tapi udahlah lu mau let go. Ya udah kita lipat baik, kita let go ya. Gitu. Ditata satu-satu. Makanya kenapa kalau you go to counseling itu kan kamu ditanya pasti, dikeluarin gitu, pakai berbagai metode lah. Metodenya mah banyak gitu ya. Nah itu ditata. Sehingga hopefully after you do that, your mental space itu tertata, and you have enough space untuk dealing with life, problems, lalu dealing with relationship and everything. Gitu. Nah kalau orang-orang mungkin yang jelas gitu, kayak orang tuanya bercerai, ya itu mungkin kan jelas, punya something, punya luka. Tapi kalau misalnya yang dia merasanya fine-fine aja, menurut Ibu perlu nggak sih yang ngecek gitu? Nowadays aku akan bilang kalau dia merasa butuh masuk ke relationship yang serius, marriage misalnya, I will say why not check. Cek aja ya. Sama kayak kalau kayak seumuran kita nggak ada gejala, tapi kenapa kita cek lab tiap tahun? Just want to know, right? Kolesterol masih aman nggak? Itu nggak gitu, you know? Sama. Makan enak. Ya, karena seringkali simptomnya nggak sampai nyata ya. Misalnya kita bisa aja kolesterol agak di ambang batas, tapi nggak kerasa. Betul. Emosi juga sama, mental juga sama. Bisa aja ada hidden things yang sebenarnya udah di ujung, tapi nggak ini loh, nggak keluar, not yet.
Kalau mau ngecek sama ibu bisa? Ya, kita bisa di Pusat Layanan Psikologi Ukrida, itu ada servicesnya. Teman-teman nanti googling aja, PLP Ukrida, itu ada saya dan juga kolega-kolega yang train untuk doing that. Oke. Ya, waktu kita habis ya? Nggak rasa ya? Ada ini, boleh tanya jawab. Oh, oke, silakan. Tanya jawab. Ada nggak pertanyaan? Ya, jadi buat teman-teman, jangan lupa kalau mau ngecek tadi ya, atau kalau memang beneran berasok itu kayaknya memang punya sifat buruk atau ada luka atau trauma, silakan aja ke PLP, Pusat Layanan Psikologi Ukrida. Pusat Layanan Psikologi. Itu ada pertanyaan. Oke. Pertanyaannya kurang gede. Maklum ya matanya. Yang mau nanya boleh silakan ya. Ini saatnya tanya jawab, boleh nanya sama ibu. Oh, wah, ini real ini. Ada pertanyaan nih. Gimana ya caranya kalau mau konseling, tapi duitnya pas-pasan banget? Sedangkan kalau orang itu masih seorang mahasiswa, jadi ya belum sebanyak itu uangnya. Ada beberapa, kalau temen nih ya, yang teman-teman ini googling kan sebenarnya di dunia layanan konseling tuh ada profit, ada non profit. You know, like ada services yang bahkan very cheap atau mungkin bahkan free gitu ya, misalnya tidak berbayar. Nah itu biasanya di LSM, NGO, atau misalnya yayasan gitu ya, atau agama, institusi agama. Itu biasanya bisa. Itu yang Anda tinggal pintar-pintar carinya aja lah. Terus kalau nggak salah tuh sekarang juga sudah mulai ada, pernah dengar nggak kayak support group community gitu? Oh iya banyak kok di Instagram. Ya kayak banyak lah ya yang banyak. Jadi Anda memang nggak kayak dapat personal banget, tapi menurutku nggak apa-apa loh. Kayak ada group of people yang usianya mungkin sama atau issues-nya sama, and then difasilitasi seorang profesional biasanya ya, counselor atau psychologist tuh, dia bisa tuh doing the support group. Oke. Jadi Google aja ya teman-teman ya, Google aja ada kok yang layanan memberikan layanan gratis ya. Yes. Itu for free ada juga, atau ikut komunitas tadi. Ya. Bareng-bareng juga handle masalahnya. Pokoknya jangan sendirian. Itu penyakitnya anak sekarang dengan gadget dan screen tuh, berpikir hidup hanya bisa hidup hanya dengan wifi dan screen. Kita human nggak didesain untuk alone sih soalnya. Kayak you need other human being gitu. Oke, gitu ya jawabannya. Ada lagi? Mana pertanyaannya? Next. Mau nanya, gimana kalau di awal hubungan trauma di masa lalu sudah damai, tapi pas di hubungan trauma itu tertangkap lagi. Ya. Karena suatu kejadian dari pasangan. Apa bisa disembuhkan? Dan apa masih bisa diperjuangkan hubungannya? I will say bisa. Nah ini pertanyaan bagus karena gini, orang sering berpikir luka trauma itu kayak sekali selesai, padahal enggak juga. Our mind, mental kita itu kayak gunung es. Pernah tahu analogi itu kayak? Iceberg. Yang kelihatan tuh cuma dikit. Bahkan gini, I will say gini. Bahkan saya yang seorang psikologis sekalipun, I will humble enough to say ada hal dari diriku yang aku belum tahu. Dan yang under, misalnya ini gunung es gitu ya, ini puncaknya. Yang under ini tuh jauh lebih banyak. Yang oleh mental kita disimpan di unconsciousness itu banyak. Biasanya muncul kalau ada peristiwa yang cukup signifikan menekan kita. Misalnya, you never know how sad you can be unless kamu mengalami orang yang kamu kesayangi tiba-tiba meninggal. Kayak lu nggak bisa bayangin itu gitu. Kayak, oh enggak kok, gue tuh orangnya beriman bahwa nanti akan ketemu lagi, maka gue akan kuat pada saat ada orang meninggal. Belum tentu, gue bisa jamin. Kita itu nggak pernah tahu what deep down. Jadi pertanyaan ini, bisa nggak kepantik lagi? Sangat possible.
Apakah berarti bisa berproses untuk sembuh lagi? Sangat bisa. Itu sama kayak gini, nih yang tanya. Kan kita udah beres nih pandemi gitu ya. Tapi bisa nggak kita misalnya kena COVID lagi? Bisa. Ketika imunitas kita low, lagi drop, maka kita terinfeksi. Sama. In life journey, relationship, mungkin problemnya bukan dari pasangan, mungkin dari something else, financial kah, ekonomi kah, apa gitu ya, career pressure, everything. Jadi bisa. Nah, apakah hubungannya masih bisa perjuangkan? Selama hubungan itu masih didasari oleh cinta dan positif harapan buat satu sama lain, you fight for it. Yang kapan satu hubungan perlu di hold? Kalau sudah terjadi pelanggaran hak kita as a human, misalnya kamu di KDRT-in atau kamu di abuse emotionally, dikasarin, ya, you need to withdraw dulu, meluangkan memberi ruang untuk melihat ini gue masih sejauh apa gue masih pertahankan, gitu. Tapi kalau hanya karena trauma-trauma yang muncul, I would say work on it. Oke. Dari Kuaniba, thank you ya Kuaniba. Next, berikutnya pertanyaan. Oke. Banyak yang nanya kayak gitu tuh, perlu dipertahankan nggak? Perlu dipertahankan nggak? Pengen nambahin dikit ke itu ya. Yang indah itu kalau justru abis melewati masa memperjuangkan, kamu bisa lebih mencintai lagi. Menurutku itu. Banyak relasi pernikahan yang baru seumur jagung udah nyerah. Padahal kalau kamu mau hang on dan berusaha sedikit lagi saja, kamu akan masuk ke dimensi yang berbeda dari sebelumnya. Then you becoming more vulnerable, dan jadi gini loh. Jadi appreciate pasanganmu lebih karena hold on to each other even pada saat sulit. Dan itu jadi nambah cinta sebenarnya. Gue merasa sayang kadang-kadang orang tuh baru konflik 3 tahun, 4 tahun terus nyerah ya. Kayak sama kayak ini loh, kayak tahu kalau orang demam berdarah kamu mesti lewatin tapal kuda. Oh, gini, kalau orang DB, trombositnya itu kan mesti turun banget sampai kemudian dia bounce back kan. Nah, mekanisme yang sama. Our relationship kadang-kadang diuji sampai kayaknya kritis banget ya. Kayak udah no hope gitu ya. But if you hang on dan coba cari help, waktu itu bounce back, someday kamu akan bisa remembering ini tuh justru sebagai momen paling intim. Karena membuktikan betapa kalian stay hold on each other gitu loh. Membuktikan betapa kalian strong. Itu dia. Nggak giving up on each other. Iya. Dan itu yang dalam relasi pernikahan biasanya akan membuat orang mikir lagi loh kalau mau selingkuh atau mau apa. Gua kan belum tahu buktinya ke bawah. Misalnya nih ya, seseorang lebih keren lah, lebih cakep atau apa. Tapi gua kan belum tahu, lu terbukti nggak akan stay with me ketika aku in my lowest point. Yes. Tuh. Itu sebetulnya secara logika kita bisa pikirkan kan. Keindahan dari masa-masa kritis relasi itu nanti. Kalau orang hang on aja, yang saya sering lihat tuh orang di sini terus bubar. Selalu terus udah nyerah. Terus dia mulai relationship yang baru. Ada statistik yang menarik. Pernikahan kedua dan ketiga itu tidak otomatis lebih langgeng. Nalar gue gini aja. Lu nggak lulus sama pernikahan pertama ya, sama relasi pertama. You not learn something from there. Gimana caranya lu menjamin yang 2 dan 3 akan better? Dan apalagi mungkin juga udah ada faktor habis cerai terus ternyata bisa aja ya. Jadi selalu ada opsi gitu. Yes, ada exit, selalu ada exit. Marriage-nya pun opsi perceraiannya udah ada. Ya, exactly. Makanya terus jadi remarriage-nya banyak. Nah, udah oke, masuk sini. Next. Apa nih? Kalau misalnya saya udah mengalami anxiety kemarin dalam relationship dan sekarang pengen lebih bisa mengontrol itu, apakah relationship saya masih bisa dipertahankan? Ya. Sejauh ini masih baik-baik saja, meskipun seringkali berdebat karena anxiety saya tadi. Oke, jawabanku buat siapa nih? Fanny ya. Fan, humble, rendahkan hati untuk jadi rapuh di hadapan pasangan. Jadi, you talk to pasangan bahwa, ya gue nyadar sih, ini kayaknya masih pengaruh anxiety gue nih.
relationship gitu ya. Tapi would you help me untuk deal with this gitu ya. Jadi itu yang maksudku dengan being vulnerable kepada pasangan kita. It's okay untuk pasangan kita tahu apa masa lalu kita tuh yang bikin kita kayak sekarang nih apa gitu. Nah, sebaliknya pasangannya juga perlu belajar untuk menerima apa adanya, dan sehingga kalau pertanyaannya apakah masih bisa dipertahankan, kalau ada niatan kedua pihak untuk growing, bisa. Ya bisa. Sebenarnya kalau udah tadi kan knowing the problem is part of the solution. Jadi kalau kayak si Fanny gini dia udah sadar. Udah tahu, saya punya anxiety nih. Itu udah setengah jalan sih. Karena banyak couple malah nggak sadar. Dia salah, dia nyalain masalahnya mulu. Betul. Ya, lu yang gini loh. Iya. Kalau kayak gitu gimana tuh, Bu? Blaming game itu namaku untuk permainan itu ya. Orang yang nggak nyadar bahwa masalahnya dari dia gitu. Blaming game itu nggak akan pernah bawa kita kemana-mana sih, Kim. It will always end up dengan kita losing everything. Dan prinsipnya gini, dalam satu relasi tidak pernah ada salah hanya di satu pihak. Kalau ada problem dalam relasi, itu dua-duanya pasti ada kontribusi. Bahwa yang satu 90%, yang satu 10%, ya bisa jadi. Jadi ketika dalam relationship ada problem, pertanyaannya bukan pertanyaan di pikiran atau self-talk-nya jangan begini. Gua nggak salah, yang salah dia. Wah itu udah, Anda pasti akan udah nutup itu. Tapi ngelihat dulu, kok ini bisa begini tuh? Apa ya? Kontribusi gue apa ya? Kok bisa gini? Kok bisa jadi begini nih gitu. Kayaknya ngaca dulu. Bagian gua apa ya? Bagian dia apa? And then we talk about that gitu. Itu akan lebih going well. Satu pertanyaan lagi deh. Seru ya? Seru. Ini banyak tuh yang nonton. Oke. Dari Octavianus. Cowok. Saya mau tanya, gimana cara mempertahankan sebuah hubungan agar lama? Karena hubungan saya selalu kandas. Dari hubungan yang selalu kandas sudah belajar belum? Jadi kandasnya kenapa? Ya, aku akan bilang Octavianus ambil waktu merefleksikan, jangan lari dari satu hubungan ke hubungan lain. Itu orang sering melakukan ya. Yang sini selesai, belum kita berproses mengevaluasi diri, kita udah kabur bikin hubungan baru. Nah, itu nanti kita akan seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Jadi, saran konkretku satu, take time untuk berpikir, ngobrol sama orang yang kita percaya, sahabat atau siapa. Menurut lu kenapa ya hubungan gua gagal melulu ya? Kadang-kadang sahabat tuh bisa ngasih masukan loh. Karena dia bisa lihat. Karena dia lihat. Jadi, setelah itu tahu. Nah, kedua, mempertahankan hubungan tuh langkah kedua. Memulai hubungan dengan didasari oleh alasan yang benar. Yang tadi kita bahas. Lu mulai hubungan bukan semata-mata karena everybody punya pacar, gue nggak punya. Nah kalau itu tuh, aduh, rapuh sih itu. Tapi kayak nanya ke diri sendiri. Oke, aku mau berpasangan atau berelasi. What's my reason? Itu mau apa sih? Dengan hubungan itu mau apa? Gitu. Itu yang mesti bisa dijawab dulu ya. Gitu. Jadi sesuatu hubungan bisa dipertahankan kalau diawali dengan alasan yang juga kuat. Betul. Kalau alasannya rapuh, aku sih agak ragu mempertahankannya juga bisa kuat. Cuma karena cakep. Cuman karena everybody, karena cakep, everybody punya pacar, atau sama keluarga tiap kali kumpul keluarga ditanyain, ya gitu-gitulah. Ya, itu agak, karena itu sesuatu yang sangat shaky ya. Gitu. Oke. Waktu habis. Waktu kita udah habis nih. Thank you banget Bu Pinka. Sama-sama Kay. I love ini. Ya. Mau nambah satu lagi pertanyaan. Oke. Siap. Dulu sama tim katanya. Soalnya seru banget ya. Bagaimana? Straight itu apa? Strict. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang orang tuanya strict? Otoriter gitu kali ya? Iya, diktator, otoriter. Oke, I have the answer. Kita adalah produk masa lalu kita. Tetapi masa depan kita tidak ditentukan oleh
masa lalu kita. Asik. Nah, itu prinsip ya. Ya, kalau pasangan kita orang tuanya otoriter, mungkin dia akan membawa sifat atau karakter yang misalnya sama-sama otoriter juga, atau bahkan sebaliknya penakut. Kan itu bisa kontra ya. Iya. Oke, pasanganmu memang produk masa lalu dia, tapi masa depan pasanganmu dan relasi kalian sebenarnya ditentukan dari hari ini. Nah, jadi bagaimana menghadapi pasangan? Obrolin, duduk bareng. Kok aku tuh perhatiin ya, karena aku lihat orang tua kamu strict, otoriter. Kayak aku merasa kamu juga mungkin orangnya jadi otoriter juga ya, itu satu. Atau kamu jadi takut ngambil keputusan, disetir sama orang tua. Sementara kan nanti waktu kita membangun relasi kita kepengen punya corak relasi yang sesuai untuk kita berdua. Can we work on this untuk what can I do to help you untuk change? What you want to do untuk change? Jadi dalam relasi ini, Octavianus, both of you berorientasi ke hari ini dan ke depan gitu loh. Karena nggak mungkin bisa rubah orang tua kan. Betul. I will say udahlah, kalau orang tua udahlah. Tapi remember, masa lalu mestinya nggak jadi penjara. Aku suka lagunya Natasha Bedingfield yang Unwritten. You know that song nggak? Itu lagu agak lama sih. Tapi intinya Unwritten, bahwa your life itu lu yang nulis. Masa depan kita masih kosong nih, belum ditulis. Exactly. Tergantung dari decisionmu hari ini. Nah, seringkali orang itu ini memenjara dirinya dalam ya gue begini karena orang tua gue begini karena masa lalu gue. Hello, hari ini dan besok tuh belum ada tulisannya. It's up to you. Bahwa yang kemarin ya udah, nothing you can do. Jadi kalau itu penjara, kuncinya di tangan lu sebenarnya. Oke. Gitu. Mantap, keren. Ending Oke. keren nih. Kita mau kasih hadiah dulu buat Ibu Wih, Pinkan senang dikasih kita hadiah. tutup ya. Oke. Ibu Pinkan, Yes. thank you banget Thank you udah diundang di kelas cinta ya. Oke, sip. Plakatnya buat Ibu Pinkan. Waduh, thank you. Tunjukin dulu ke situ ya. Thank you, Kay. Thank you teman-teman semua ya. Atas semua insight-nya, Yes, sama-sama. luar biasa banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. For sure, Pasti dengan senang hati. Sukses. Siapa yang mau next time kita undang Ibu Pinkan lagi? Semua kasih api-api semua di kolom chatting ya. Oke? Oke. Thank you banget. Sukses buat kelas cinta ya, Kay. Happy 17. Oke.
Oke, tadi kita udah ketemu sama Ibu Pinkan dan udah interview langsung juga. Keren banget sih materinya. Aku ngerangkum beberapa hal-hal yang disebutkan oleh Ibu Pinkan, terutama bagian anxiety dan apa hubungannya di dalam relationship. Kayak gini nih, Ibu Pinkan bilang kalau trust itu sebenarnya adalah akar dari semua masalah relationship gitu. Biasanya orang-orang yang bermasalah dalam relationship itu karena mereka masih membawa bagasi-bagasi dari kemarin yang belum kelar, entah dalam relationship sebelumnya atau mungkin dari pengalaman hidupnya. Nah, kalau bagasinya ini belum selesai, emosi-emosi ini masih kalian bawa ke relationship yang baru, itu bakalan memberi luka baru ke kalian dan bahkan bikin luka baru juga ke pasangan kalian. So, ketika kalian mau memulai relationship itu, pastikan kalian itu harus menemukan diri kalian sendiri dulu. Caranya gimana? Tadi Ibu Pinkan juga udah jelasin caranya dengan menggali sebenarnya bakat kita tuh apa, atau sebenarnya kita tuh mau apa ke depannya, terus network kita tuh mau gimana. Jadi ketika kita sudah tahu nih diri kita tuh sebenarnya tuh kayak apa sih, itu akan lebih mudah dalam menjalani hubungan, karena kita juga pasti akan tahu hubungan seperti apa yang akan dan ingin kita lakukan ke depan. Apakah kita ingin punya hubungan yang mungkin romantis atau mungkin udahlah cek-cek aja lah apa gimana, yang penting adalah kita tuh tahu dulu sebenarnya kita tuh maunya apa sih dan kita tuh sebenarnya pengen menjadi yang seperti apa. So you have to find your identity, baru kalian find the intimacy. Ini luar biasa banget. Aku yang dari tadi di belakang dengerin aja tuh terbuka gitu ya matanya tentang pengalaman-pengalaman yang gimana sih kok bisa masuk ke relationship dan kok bisa sih berpengaruh terhadap relationship kita sehari-hari. Dan aku juga berharap semoga teman-teman juga nggak cuma dengerin aja ya, tapi juga kalau bisa tadi dicatat, terus juga pastinya diterapkan kehidupan kalian nanti ke depannya. Karena aku aja nih, yang kerja bareng Kelas Cinta aja masih suka, aduh kok gini sih, apalagi kalian nih. Pokoknya kalian harus pantengin terus lah kelascinta.com. Oke, karena tadi tuh rasanya tuh udah berat, sedih, kayak sedikit kebuka nih ya teramanya. Sekarang aku mau masuk aja deh. Kita mau panggil salah satu teman dari sponsor kita yang bakal bagi-bagi giveaway pada hari nanti. Kita mau nyambung ke Kak Hanif. Halo. Halo Kak Hanif. Halo ini Michelle. Kan aku tahu nih Kak Hanif, tapi teman-teman belum tahu. Mungkin boleh dong kenalan dulu. Oke, nama saya Hanif. Saya dari jamtan.com. Yes. Kebetulan saya juga alumni Hitman System dari Kelas Alumni Cinta. Hitman System. Luar biasa. Gimana? Jadi alumni udah dapat pasangan belum? Pasangan sekarang sih lagi single sih. Oh, masih single nih teman-teman yang masih cari-cari, bisa kali ya. Oke deh, kita mau tanya-tanya dulu nih tentang jamtangan.com. Itu sebenarnya jamtangan.com itu tuh toko online atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih? Oke, jamtangan.com itu sebenarnya kita ini e-commerce ya, e-commerce yang khusus menjual jam tangan baru, dan kita ada di aplikasi namanya aplikasi jamtangan.com dan ada websitenya juga. Mungkin teman-teman kalau belum download segera download ya. Terus kita juga ada toko offline-nya. Toko offline-nya kita ada 10 di Indonesia. 5 diantaranya ada di Jabodetabek gitu. Jabodetabeknya di mana aja nih? Jabodetabek kan banyak nih. Coba salah satu deh sebutin. Yang mungkin kalau di Jakarta tuh ada 2 di Blok M Plaza sama di Atrium Senen. Terus ada juga di Ion Sentul sama Living World Alam Sutra ya. Oke, baik. Terakhir Bekasi. Jadi teman-teman nggak cuma bisa beli online tapi juga bisa masuk ke offline store-nya ya. Betul. Jadi karena kalau offline tuh kadang tuh masih banyak orang yang pengen lihat langsung, yang pengen pegang-pegang gitu. Kayak rasanya tuh pengen lebih pengen beli gitu ya daripada kalau lihat langsung. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu untuk datang ke offline store, pastinya bisa langsung ke jamtangan.com ya. Iya. Via aplikasi. Dan aku tuh mau sebagai pembeli nih ya, aku tuh mau tanya. Biasanya itu kalau misalkan beli jam tangan, apalagi jam tangannya itu kita mau beli yang prestige, super yang mahal gitu ya. Tapi kita tuh punya kekhawatiran, misalnya beli mahal-mahal, nggak taunya dapetnya yang KW super lah, KW apalah. Ini aku tuh mau tanya nih ke Mas Hanif, gimana cara mastiin kalau jam tangan yang kita beli itu beneran ori? Ada beberapa hal sih kalau teman-teman ragu ya. Yang pertama,
lihat fisiknya, fisik jam tangannya gitu. Kalau biasanya kalau jam tangan yang ori itu fisiknya finishingnya lebih halus ya. Finishing jam tangan dia lebih halus. Terus dari kelengkapannya dia juga lebih komplit. Terus biasanya juga ada garansi dari brandnya gitu. Terus yang paling penting lagi, teman-teman harus coba fitur-fiturnya. Itu kalau teman-teman datang ke tokonya langsung, ke toko offline gitu. Terus yang terakhir, teman-teman harus beli dari toko jam yang terpercaya itu. Seperti jamtangan.com contohnya. Yes, of course. Gitu. Takutnya kan udah beli mahal-mahal, datangnya yang KW, bikin anxiety juga ya. Nggak cuma anxiety relationship, anxiety juga nih beli-beli barangnya kan. Nah, terus aku juga dapat bisik-bisik, ternyata jam tangan itu tuh punya komunitas ya. Iya, banyak komunitas. Luar biasa. Mungkin bisa dijelasin, kok bisa sih jam tangan itu punya komunitas sendiri? Iya, karena jam tangan itu kan di sisi lain dia selain sebagai alat penunjuk waktu dan aksesoris fashion, dia juga bisa jadi hobi gitu kan. Jadi jam tangan tuh banyak macamnya, historinya juga panjang gitu. Dan ada pecintanya juga biasanya berdasarkan merek atau berdasarkan jenis jamnya gitu. Di Indonesia sih banyak komunitasnya. Ada juga pecinta jam tangan tua, ada juga macam-macam sih, banyak banget. Banyak banget ya, mulai dari yang old fashion sampai yang terbaru. Biasanya jam tangan apa yang unik-unik yang biasanya itu kayak limited edition gitu ya. Iya. Yang biasanya dicari sama komunitas jam tangan ya. Iya, biasanya sih yang rare sih. Nggak harus limited, yang tapi rare ya. Yang rare, terus yang punya nilai histori, atau jam ini pernah dipakai artis siapa